Ada salah satu resep kecukupan dalam keuangan yang sebenarnya sudah diketahui oleh semua orang, namun seringkali jarang diterapkan, yaitu bersyukur. Bersyukur dengan segala yang sudah kita miliki dan nikmati hingga saat ini. Yang ajaibnya, sifat bersyukur ini bisa membuat kita merasa senantiasa cukup, bahkan mampu menggerakkan hati kita untuk bisa bersedekah atau berderma kepada orang lain. Pernahkah teman-teman memperhatikan bahwa pendapatan setiap orang sama sekali tidak menjamin kekayaan yang dimilikinya? Misalnya, ada 3 orang yang bekerja di perusahaan yang sama dengan gaji yang kurang lebih sama. Misalnya kita sebut saja gajinya 8 juta per bulan. Yang pertama bisa hidup lebih dari cukup, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan beli barang branded. Yang kedua hidupnya ngepas aja, bahkan bisa nabung sih, tapi nggak sampai hidup yang terlalu glamour. Sementara yang ketiga gaji 8 juta per bulan namun masih berkekurangan, masih perlu cari hutangan sana-sini. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi keadaan finansial setiap orang, dan setiap orang dengan latar belakang berbeda tentunya akan memiliki masalah yang berbeda juga. Dari contoh 3 orang yang tadi, meskipun mereka bertiga memiliki penghasilan yang sama, namun latar belakang mereka sama sekali berbeda, sehingga keadaan finansialnya juga berbeda. Yang pertama masih lajang dan tinggal di rumah orang tua. Makan sehari-hari pun masih disediakan oleh orang tua, sehingga hampir semua gajinya bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan primer dan sekunder, namun juga tersier seperti traveling dan beli barang branded. Yang kedua adalah seorang kepala keluarga yang punya 3 orang anak, di mana semuanya sudah masuk masa sekolah di kota besar di Jakarta. Gaji 8 juta untuk keluarga ini yang hidup di Jakarta bisa dibilang jumlahnya ngepas aja. Jika penghasilannya sudah dikurangi dengan biaya sewa rumah, uang sekolah anak, dan kebutuhan pokok harian, maka mungkin hanya tersisa 10% sampai 20% untuk tabungan. Cukup besar bagi keluarga dengan 3 orang anak. Lalu yang ketiga, dengan gaji 8 juta namun masih sangat kurang, bahkan harus cari hutangan. Kasusnya bisa bermacam-macam. Misalnya, mungkin ibunya mengalami sakit berat seperti kanker yang memakan biaya berobat sangat mahal sehingga gajinya tidak cukup. Mungkin juga kepala keluarga ini harus menanggung tidak hanya beban anak istrinya sendiri, namun juga harus menanggung kehidupan orang tuanya dan kedua mertuanya, sehingga jumlah yang hidup dalam tanggungannya ada 7 orang. Belum lagi orang tua biasanya memiliki kesehatan yang tidak terlalu baik sehingga harus rutin juga keluar uang untuk berobat ke rumah sakit. Jadi, merencanakan keuangan bagi setiap orang sangat berbeda-beda dan tidak ada formula khusus atau rumus khusus yang bisa dipakai dan ditetapkan untuk semua orang, karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Satu-satunya partner terbaik untuk merencanakan dan mendiskusikan keuangan adalah pasangan atau keluarga kita. Orang-orang yang kita percaya dan akan membantu kita dalam kondisi sesulit apapun. Jadi, yuk mari kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan bila perlu, yuk bantu juga mereka yang membutuhkan, terutama di saat masa-masa sulit seperti sekarang ini.